Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengertian dan Sumber Ajaran Islam. Yang pertama, pengertian agama Islam. Dari segi bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Secara istilah pula, Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam demikian memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Nama agama Islam ini diberikan oleh Tuhan sendiri, sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisinya adalah agama Islam. Yang kedua, sumber-sumber ajaran Islam. Penjelasan mengenai sumber ajaran Islam tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan pada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang ditulis dengan mushaf terpelihara dalam dada-dada manusia, disampaikan secara mutawatir, bacaannya diberi nilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran mempunyai fungsi diantaranya adalah Al-Huda, petunjuk, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia di samping sunnah Rasul yang merupakan yang kedua menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang kedua, Al-Furqan atau pembeda. Sebagaimana firman Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga yaitu Asyifa atau obat, sebagaimana firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada." Yang keempat yaitu Al-Mau'izhah atau nasihat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi yang bertakwa. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran As-Sunnah memiliki fungsi diantaranya adalah 1. Untuk memperkuat Al-Quran, 2. Menjelaskan isi Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilakukan dan tidak disenangi. Ijtihad dapat dilakukan jika seseorang 1. Bersifat adil dan takwa, 2. Memahami Al-Quran dan hadis, 3. Mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan oleh ijma', 4. Mengetahui serta memahami bahasa Arab, yang kelima mengetahui usul fikih dan harus menguasai ilmu-ilmu dengan kuat, yang keenam mengetahui nas dan mansukh. Keempat, ijma'. Ijma' secara bahasa berarti memutuskan dan menyepakati. Ijma' adalah kebulatan pendapat para ulama besar pada suatu masa dalam memutuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam dan tolak pangkal perumusannya didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, ijma' juga merupakan sumber ajaran Islam selain Al-Quran dan Sunnah. Keempat, kias. Pengertian kias bisa dilihat dari dua segi, yaitu 1. Menurut logika. Kias artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya. Yang kedua, menurut hukum Islam. Kias artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah yang lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu. Dalam kaitan ini, hadis berfungsi merinci petunjuk dan isyarat Al-Quran yang bersifat global sebagai pengecuali terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum, sebagai pembatasan terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan sebagai pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Baiklah,
Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.